Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Yang terhormat nih ada para senior, ada Bu Yani, ada Dokter Nazar tadi, ada Dokter Misbah, dan terima kasih Dokter Beni. Paparannya sangat bagus dan menarik ya. Terima kasih atas paparannya. Tentunya kami memberikan masukan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Persi terkait dengan tarif ini ya. Terima kasih nih Bu Yani sudah memberikan masukannya tentunya ke pemerintah. Kami tentunya dari swasta gitu ya, sebetulnya mendukung terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kami khawatir juga dengan adanya pagu tarif nasional ini justru beresiko melemahkan sistem kesehatan itu sendiri, baik dari sisi hukum, ekonomi maupun pelayanan yang diberikan. Kang Hadi mungkin di era sekarang tadi Bu Yani juga sudah menyentil gitu ya di era geopolitik yang sangat mengkhawatirkan di sekarang gitu. Terus terang rumah sakit itu kalau kita ada regulasi yang baru tuh dampaknya sangat-sangat besar. Harapan kami tentunya pemerintah ini bisa concern lagi, pemerintah ini bisa membantu ya concern di layanan kesehatan tentunya. Kalau mungkin program pemerintah MBG terus terkait dengan Koperasi Merah Putih dan lain-lain itu sangat eh, prioritas pemerintah. Kami juga menginginkan bahwa JKN ini akan mendapat perhatian. Kita tahu tadi sudah disinggung Dokter Beni bahwa tiap bulan kita sudah defisit itu 2 triliun gitu ya. Dan sekarang mungkin iuran-iuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya tersendat sehingga dana yang masuk ke BPJS juga sangat-sangat minim gitu ya. Nah, sehingga kemampuan BPJS untuk bayar mungkin sekarang hanya tinggal 1,6 sekian gitu. Nah, ini harusnya menjadi perhatian juga gitu ya. Jadi di era sekarang harapan kami pemerintah ini fokus dulu bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Selain tadi di JKN, kita juga sekarang sedang sebetulnya sedang gaduh juga ya untuk siap-siap bagaimana dengan 3 regulasi yang akan keluar terkait kelas rawat inap standar, terkait dengan rujukan berbasis kompetensi, terkait tarif EDRG. Jadi harapan kami regulasi-regulasi ini beres dulu gitu loh. Jangan sampai 3 regulasi ini belum selesai, belum terimplementasi dengan baik, kita sudah keluar regulasi yang lain. Nah ini saya sangat khawatir ya. Kita harapkan sih ini bertahap dulu lah, pelan-pelan supaya kami ini bisa mengikuti irama yang yang ditetapkan oleh kementerian tentunya gitu ya. Menurut saya adalah masalahnya ini bukan daripada niat kebijakan, tetapi pada desain daripada kebijakan itu sendiri gitu ya. Tadi Bu Yani sudah menjelaskan secara detail tentunya ya. Nah, bagi kami rumah sakit sekarang itu sebetulnya di dua kaki. Satu sisi kita JKN, satu sisi kita non JKN. Ya, tadi bagi kami tentunya tarif non JKN itu merupakan vitamin penambah energi bagi kami di rumah sakit karena tadi bayangkan semenjak era JKN dari tahun 2014 tarif itu penyesuaian tuh hanya 2 kali. Pertama di 2016 dan di 2023. Bayangkan artinya sudah hampir 16 tahun itu hanya 2 kali tuh penyesuaian. Padahal di aturannya adalah 2 tahun sekali itu minimal harus ditinjau. Kalau yang terakhir kita di tahun 2023 sekarang sudah mendekati pertengahan 2026 artinya sudah hampir 4 tahun sebetulnya ya tarif ini belum dilakukan penyesuaian. Nah, tadi kita tahu bagaimana kita melakukan penyesuaian sedangkan
BPJS sendiri tentunya kemampuan bayarnya ini mulai berkurang. Jadi harapan kami bagaimana kita semua ini mendorong bahwa pemerintah khususnya mungkin nanti Bapak Presiden gitu untuk concern bahwa pentingnya keberlangsungan JKN ini sangat-sangat dinantikan supaya teman-teman sekarang di rumah sakit sudah mulai mengalami nih misalnya yang dulu digembar-gemborkan mendapatkan uang muka gitu ya. Sekarang uang muka sudah hampir dihilangkan. Sekarang angka pending di rumah sakit sudah sangat tinggi. Nah, mungkin menurut hemat kami, uang muka, angka pending ini sebetulnya ya mengatur irama cash flow menurut saya gitu. Nah, ini khawatir kami di rumah sakit juga kemampuan cash flow kita jadi terbatas, kemampuan kita memberikan meningkatkan mutu khususnya misalnya perbaikan alat kesehatan, peningkatan alat kesehatan dan lain-lain tentunya akan sangat membantu. Terus terang saya di RC sangat banyak mendengar terutama teman-teman di rumah sakit soliter yang sudah sangat berat cash flow mereka. Ya, rumah sakit yang di daerah-daerah dengan keterbatasannya gitu ya. Apalagi kemarin di menjelang Lebaran kemampuan untuk bayar THR saja sangat-sangat terbatas. Itu sangat banyak di kejadiannya di tempat kami. Jadi saya mengharapkan tadi bahwa tarif ini sebetulnya non JKN ini adalah vitamin untuk kami di rumah sakit swasta. Tarif ini menurut hemat saya ini berlaku ini bukan di satu kota ya. Jadi baik itu dari Aceh sampai Papua itu tentunya SDM, logistik, infrastruktur itu mungkin akan berbeda gitu ya tentunya. Nah ini juga nggak mungkin tarif itu berlaku ataupun sama. Nah mungkin yang paling penting menurut saya adalah tiap rumah sakit itu ada transparan ya. Mungkin jadi seorang pasien kalau dia mau dilakukan tindakan, mungkin pasien dan keluarga tahu kira-kira berapa sih biaya yang akan dikeluarkan di rumah sakit tadi. Dan menurut hemat kami mengenai tarif non JKN ini selama ini belum tidak menjadi masalah gitu loh. Jadi hemat saya adalah jangan membangunkan sesuatu yang tidak masalah gitu ya. Menurut hemat kami sekarang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang urgent untuk dibahas, tapi yang dibahas tuh tadi misalnya ya keberlangsungan untuk JKN. Keberlangsungan kalau saya diskusi dengan teman asosiasi asuransi jiwa juga keberlangsungan teman-teman di asuransi juga ini penting. Terus juga keberlangsungan tarif yang lebih baik itu penting. Kita tahu di rumah sakit swasta ya, teman-teman di BPJS Naker saja nih. Kita tahu BPJS Naker itu dia cash flow-nya itu sangat banyak, uangnya sangat banyak, ratusan triliun. Tapi mereka sudah mulai mengintip tuh tarif-tarif yang BPJS Naker itu sudah mengikuti tarif rumah sakit pemerintah di wilayah itu. Nah ini padahal bagi kami sebenarnya pasien-pasien BPJS Naker itu vitamin juga untuk kita gitu ya. Nah tapi jadi bermacam-macam gitu ya di daerah misalnya di Aceh, tentunya di Palembang, di Jakarta. Nah ini mereka inginnya menyesuaikan dengan rumah sakit pemerintah yang ada di situ. Tentunya bagi kami di swasta agak berbeda tentunya dengan rumah sakit pemerintah karena kami tentunya tidak ada subsidi sama sekali. Nah ini kami juga sangat khawatir gitu ya kalau ini diberlakukan. Kita tahu bahwa kadang-kadang di satu daerah ya tarif mungkin gubernur itu ditentukan oleh perda. Nah kita belum tentu gubernur itu concern terhadap tarif gitu. Belum tentu bupati itu akan concern terhadap tarif karena ada kejadian ada tarif di rumah sakit sudah lebih dari 5 tahun itu nggak berubah-berubah. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya tidak baik gitu ya karena kami di rumah sakit tiap tahun UMR meningkat, biaya biaya meningkat gitu ya, pemeliharaan meningkat. Kalau dulu mungkin saat
kita awal-awal JKN mungkin banyak rumah sakit yang EBITDA-nya masih di atas 20, sehingga mereka mampu untuk investasi, mampu untuk mengembangkan SDM, mampu untuk pemeliharaan dan lain-lain. Sekarang di era sekarang untuk menjadi 15 aja sangat-sangat berat. Nah, ini yang uh, kita harus khawatir gitu ya. Terutama tadi saya sangat concern terhadap teman-teman di rumah sakit Soliter. Berikutnya tadi saya sudah sampaikan juga, jadi saatnya tidak tepat lah ya di 2026 ini eh, regulasi-regulasi itu keluar gitu ya, karena kita tahu kondisi geopolitik ini tidak bagus. Saya pernah dapat cerita ada konglomerat yang sampai apa namanya memutus hubungan kerjanya sampai 16.000 karena tempat supermarketnya itu pada tutup gitu ya sampai 16.000. Nah, dan dia juga tidak mau kondisi sekarang itu mungkin untuk ekspansi gitu. Tidak saatnya untuk ekspansi. Artinya kondisi itu tidak baik-baik saja. Bagi mereka mungkin sekarang pegang uang cash, emas itu mungkin lebih lebih bermanfaat gitu ya daripada mungkin di zaman sekarang yang belum menentu mereka untuk ekspansi gitu ya. Jadi kondisi di 2026 ini menurut hemat kami tidak baik-baik saja. Kita juga harus menjamin, harus membantu bahwa fasilitas kesehatan baik itu rumah sakit, di vaskes tingkat pertama gitu ya. Kita harapkan ini mereka sehat karena kalau mereka sehat tentunya komunitas yang ada di situ berjalan dengan baik, baik itu gaji karyawan, honor dokter, pemeliharaan dan lain-lain itu akan berjalan dengan baik. Berikutnya lagi adalah kemungkinan kalau tadi tarif dibatasi tentunya ya. Memang terkait tarif ini dari kementerian sudah melakukan survei sebetulnya yang meminta data kami ke beberapa rumah sakit swasta dan beberapa rumah sakit swasta juga sudah memberikan data gitu ya. Tapi sebetulnya eh, menurut hemat kami memang tadi saya sampaikan mungkin tidak pas di saat-saat sekarang untuk melakukan penyesuaian tarif ini ya, tarif yang ditentukan oleh pemerintah ini. Mungkin terakhir sebetulnya kami tidak menolak sebetulnya pengaturan tarif, kami mengusulkan pendekatan yang lebih tepat gitu ya, lebih tepat. Ya tadi kalau Bu Yani menyampaikan bahwa belum ada sebetulnya sektor swasta yang ditentukan gitu ya, yang ditentukan karena pasti berbeda gitu ya. Nggak ada tarif-tarif yang ditentukan oleh pemerintah terkait dengan tarif di swasta. Mungkin ini penting gitu, jangan sampai ini dilakukan pengaturan sehingga kondisi investasi ataupun perbaikan layanan yang ada di rumah sakit ini jadi terganggu. Jadi mungkin itu saja Kang Hadi. Jadi poin yang paling penting saya mengharapkan ayo kita bersama-sama mungkin di teman-teman dari Vaskes, Asosiasi Vaskes atau organisasi profesi bagaimana kita mendorong pemerintah ini untuk concern lagi terhadap apa namanya pelayanan kesehatan. Jadi jangan hanya MBG dan Koperasi Merah Putih, tapi bagaimana JKN ini harus jadi prioritas juga, harus mendapat sorotan juga, ya. Karena saya yakin nggak mungkin akan naik ini iuran kalau tidak mendapatkan lampu hijau dari presiden tentunya. Jadi kita harus terus bunyikan ini gitu ya. Kan kalau di Indonesia kalau nggak viral kan nggak jadi perhatian gitu ya. Kalau kitanya baik-baik saja ya dianggapnya ya tarif sudah baik-baik saja gitu loh. Ya jadi kita ingatkan Pak Presiden supaya concern terhadap keberlangsungan ini karena ini demi kepentingan kita semua ya, apalagi angka harapan hidup kita sudah tinggi ya, masyarakat kita sudah tinggi, tentunya ke depan resiko untuk pelayanan kesehatan ini akan dibutuhkan dengan baik.
terima kasih sekali lagi. Jadi mudah-mudahan dari hasil pertemuan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.